Pemirsa, pelaksanaan ajang balap mobil listrik Formula E 2022 Jakarta tinggal hitungan hari. Indonesia optimistis siap menyambut Formula E 2022 Jakarta. Sebagai penyelenggara, Indonesia dapat menyelesaikan pembangunan sirkuit Formula E tercepat dalam waktu 60 hari. Dibutuhkan 850 tenaga kerja yang bekerja 24 jam untuk pembangunan sirkuit Formula E Jakarta. Ketua penyelenggara Formula E 2022 Jakarta Ahmad Saroni menegaskan ajang internasional ini sangat penting bagi citra Indonesia dan akan berdampak pada hubungan bilateral dengan negara lain. Target penyelenggaraan Formula E 2022 Jakarta pada 4 Juni mendatang di Ancol diharapkan dapat berjalan dengan lancar dengan dukungan semua pihak terkait. Puji syukur kami panjatkan, silakan. Teman-teman pasti banyak sekali yang bertanya bagaimana progres penyelenggaraan Formula E yang pada tanggal 4 Juni dilangsungkan di Ancol, dan teman-teman sudah pada posisi berikut dengan progres yang sudah berjalan. Insya Allah kita siap menyelenggarakan kegiatan event internasional pada tanggal 4 Juni mendatang. Pembangunan sirkuit Formula E 2022 Jakarta sudah mencapai 100%. Indonesia siap menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta. Lalu bagaimana kesiapan infrastruktur untuk menyambut Formula E 2022 Jakarta? Berikut laporan Mahathir Muhammad bersama juru kamera Jemi Jasin, Angga Yosua, dan Muhammad Faisal. 17 hari lagi DKI Jakarta akan menggelar acara dari Jakarta International E-Prix 2022, di mana ajang balap mobil listrik ini diadakan di Ancol. Dan saat ini kurang lebih sudah 100% rampung progresnya. Dan untuk mengenai informasi apa saja yang sedang dilakukan dan progres-progres apa saja yang sudah dilakukan, saya mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Vice President dari Infrastruktur Jakarta E-Prix 2022, yaitu dengan Bapak Irawan Sucahyono. Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Pak, ini luar biasa nih Pak, percepatan pekerjaannya juga luar biasa. Kurang lebih 2 bulan ya Pak pekerjaannya Pak ya? Lebih Jadi dari memang 2 bulan. kita ada beberapa tahap ini. Ini udah tahap yang terakhir. Tahap terakhir. Kalau tadi saya bilang 100%, apakah benar Pak rampung 100% sih Pak? Ya kan ada tahapan ya. Tahap pertama kan kita buat track, itu udah 100%. Yang kedua fasilitas untuk menunjang track ini ya, yang non track ini juga udah 100%. Jadi kita sekarang udah masuk ke temporary structure ya, seperti layaknya street circuit. Nah, temporary structure ini dibangun sampai dengan ya akhir bulan ini. Oke. Nanti baru mulai kita akan install semua elektronik, branding untuk sampai dengan jelang event. Ya, Pak, untuk mengenai dari bangku penontonnya sendiri, sebenarnya sudah berapa banyak yang dipasang dan bisa menampung berapa banyak nih Pak untuk bangku penontonnya Pak? Grandstand ini kita lihat ya, maksimum semua mayoritas sudah terpasang. Ada beberapa spot lagi itu grandstand yang terkumpul di belakang itu menampung 6.000 penonton, tapi ditambah dengan grandstand lain akan jadi 10.000 penonton. Jadi kurang lebih 10.000 penonton ya Pak. Nah, kalau ini belakang kita ini Pak, itu grandstand untuk apa nih Pak? Dalam artian pembedaan tiketnya ini untuk tiket apa nih Pak? Jadi grandstand ini memang didesain khusus nih tempatnya yang bisa melihat secara keseluruhan track. Ya. Dan kan beda lokasi, beda pandangan. Jadi ada yang ke arah last corner, tikungan terakhir, ada yang ke attack mode, ada yang ke podium. Jadi itu memang spesial. Jadi ada beberapa spot-spot memang ada spesial ya Pak untuk para penonton ya Pak ya? Betul. Nah Pak, kesulitannya apa sih Pak? Kurang lebih selama hampir 3 bulan ya pembangunan dari sirkuit ini? Ya selama ini cuaca ya. Kita start dengan membangun dengan cuaca hujan. Jadi itu salah satu kendala yang kita harus sekali-sekali kita harus langsung stop karena hujan besar. Mungkin itulah kendala cuaca. Yang lain saya rasa tidak ada. Tidak ada Pak ya? Nah Pak, mengenai dari proses pengerjaan saat ini Pak, nantinya akan ada barang-barang yang memang sebenarnya non permanen ya Pak ya, temporary ya. Itu apa saja Pak yang barang-barang yang katanya dibawa dari luar negeri untuk dipasang di sini? Saya rasa banyak ya, banyak. Karena FIO ini memang membawa balap itu beserta dengan segala macam perlengkapan-perlengkapannya. Perlengkapan balapnya itu sendiri, termasuk pendukungnya. Jadi kalau pendukungnya semua sudah sampai lebih dahulu. Misalnya office nanti kita lihat ya, di sini ada sampai dengan medical center aja akan dibangun. Tetapi yang akan jadi
logistik yang terakhir adalah mobil balap sendiri. Oke, baik. Karena mobil balap ini setiap event akan berputar dari satu sirkuit ke sirkuit lain. Ini baru akan berangkat dari Berlin nanti. Oh, baik. Karena baik. seri terakhir kita kemarin Berlin. Di Berlin. Ya. Dari Berlin akan dibawa ke sini ya. Ya. Mengenai mobil balapnya nih Pak, ada Betul. berapa banyak mobil balap dan berapa tim nanti Pak akan memacu di sini Pak? Ya, tim tahun ini adalah 11 tim ya, Wow, 22 mobil. 22 Hmm. pembalap. Nah, ini sepanjang tahun tetap itu. Karena mereka perebutan klasemennya sangat ketat. Jadi sampai dengan akhir round saya rasa tetap akan 22 kendaraan. Oke, terakhir nih Pak, harapannya untuk sirkuit Jakarta E-Prix 2022 ini dengan sirkuit yang luar biasa megahnya ini Pak, yang luar Ya, biasa ya, pembangunannya juga ya. cukup cepat. Apa harapannya nih Pak? Ya, ini tentunya kita harus berkembang terus ya. Karena kita udah masuk ke dalam perhelatan kejuaraan dunia. Perhelatan kejuaraan dunia ini tidak statis, tidak begini-gini aja seperti olahraga lain ya. Baik. Kalau olahraga lain kan begitu-gitu aja. Tapi olahraga motorsport ini selalu berkembang, selalu berkembang. Tahun depan generasi ketiga Formula E akan digulirkan. Powernya naik dari 250 kW menjadi 340 kW ya. Kecepatannya naik dari 270 km per jam menjadi 330 km per Baik. jam. Nah, tentunya sirkuit ini harus beradaptasi. Baik. Ya, karena ini dibikin untuk yang 270 km per jam. Harus ada renovasi. Harus ada renovasi. Baik Pak Irawan Ya. Sujono, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Semoga saat perhelatan diberikan kemudahan, kelancaran dan juga acaranya sukses ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak terima atas kasih. waktunya Pak. Ya, itu perbincangan kami dengan Vice President Infrastruktur dari Jakarta E-Prix 2022. Memang saat ini fokusnya sedang dialihkan dulu untuk pembangunan dari beberapa tempat-tempat atau pembangunan temporary atau yang non permanen, sehingga nanti pada tanggal 4 Juli, maksud kami 4 Juni 2022, Jakarta E-Prix 2022 siap diselenggarakan. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Jimmy Yasin, Angga Yosua, Hanyus melaporkan.